Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua hingga hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan bersama-sama mari kita lafalkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Satu karakter yang tidak ditinggalkan oleh Islam melalui ajaran Rasulullah SAW adalah umat Islam wajib bekerja keras. Umat Islam tidak diizinkan untuk bermalas-malasan. Generasi Islam tidak boleh miskin karena malasnya, tetapi harus kaya dengan kerja kerasnya. Berbagai ayat Al-Quran yang menceritakan tentang bagaimana wajibnya kita bekerja keras. Salah satu ayat tersebut terdapat dalam surat At-Taubah ayat 105. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu wa syarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wa syahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Umar bin Khattab pernah mewasiatkan kepada umat muslim umumnya dan kepada para sahabat ketika itu khususnya. Bekerjalah kamu untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Artinya, kita harus memberikan kemampuan kerja keras kita, kemampuan berpikir kita untuk mencapai sebuah kehidupan dunia yang seakan-akan kita meyakininya kita hidup selamanya. Kalau kita hidup selamanya, berarti kita butuh bekal untuk hidup yang begitu lama. Namun, dalam kalimat berikutnya, namun ingat, bekerjalah kamu untuk akhiratmu dan yakini seakan-akan kamu mati esok hari. Kalimat tersebut merupakan ungkapan, bukan hadis seperti yang diketahui banyak orang. Artinya, bekerja untuk dunia dan bekerja untuk akhirat sama-sama harus diberikan totalitas yang sangat besar. Tidak ada istilah malas, tidak ada istilah tidur-tiduran. Silahkan kita buktikan, siapa orang Islam yang paling kaya di dunia ini? Apakah dia tidur-tiduran untuk mendapatkan kekayaannya? Siapakah umat Islam yang paling sukses di dunia ini? Apakah kesuksesannya didapatkan dengan tidur-tiduran? Tidak, bukan. Lalu, yang membedakan antara kita, umat Islam, dengan orang-orang Barat ketika bekerja keras, tentu ada beberapa hal. Yang pertama, bagi kita, umat Islam, ketika kita bekerja keras, kita pastikan yang kita kerjakan itu halal. Berdagang, menjual nasi itu halal. Tapi, ketika dia melakukan tipuan dalam dagangannya, maka dia berubah menjadi haram karena hal lain. Tetapi, ada pekerjaan yang haram secara zatnya. Contoh, menjual minuman keras. Apapun alasannya, menjual minuman keras tetap haram. Tetap haram ya teman-teman. Meskipun niatnya untuk menginfakkan hasil dagangannya, untuk pembangunan masjid terutama, tetap haram. Dalam Islam ini harus dipilih-pilih, tidak boleh disamakan. Tidak semua pekerjaan halal bagi kaum muslimin dan tidak juga semua pekerjaan haram bagi kaum muslimin. Kalau untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kerja keras yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu niatnya mencari dunia untuk mendapatkan akhirat. Tentu yang halal ya teman-teman. Dan yang kedua, jadikan kerja keras kita itu sebagai ibadah kepada Allah dengan meniatkan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang membedakan kita dengan orang Barat. Ketika kita keluar dari rumah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu merupakan niat utama kita untuk mencari nafkah, bekerja keras untuk mencari nafkah keluarga, untuk mendapatkan nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip selanjutnya, ketika kita mencari nafkah, ketika kita bekerja keras, niatkan untuk menafkahi diri kita, keluarga kita, dan kalau bisa membebaskan orang-orang miskin lainnya dengan kerja keras kita. Hal ini disoroti oleh agama Islam dalam surat Al-Ma'un
banyak pekerja keras kata Allah, tapi dia tergolong kepada pendusta agama. Karena apa? Karena hasil kerja kerasnya tidak bisa dimanfaatkan oleh anak-anak yatim, oleh orang-orang miskin. Prinsip kerja keras, karakter kerja keras dalam Islam harus bisa menghasilkan kerja keras yang dapat dimanfaatkan oleh anak-anak yatim dan harus dapat dimanfaatkan oleh orang-orang miskin. Semoga setelah kita semua mendengar hal ini, kita bisa menanamkan dalam hati kita bahwasanya kerja keras, berusaha untuk mendapatkan nilai-nilai dunia sebagai wasilah untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat adalah wajib. Dan Rasulullah SAW menanamkan bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Untuk menciptakan diri kita sebagai orang dengan tangan di atas, tentu dengan bekerja keras. Jika mau mendapat derajat sama dengan orang-orang yang tangan di bawah, tentu hanya dengan bermalas-malasan dan tidur-tiduran. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Demikian dakwah yang dapat saya sampaikan pada kalian pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon maaf, dan yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.